Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat, sehat rohani dan jasmani, agar kita dapat sama-sama menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada hari ini. Perkenalkan, saya Yunita selaku moderator pada pembahasan hari ini dari kelompok 3 yang beranggotakan Wismeri Yuhanda, Wulan Aini Putri, dan saya sendiri Yunita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri, Magister Pendidikan, dan Ibu Anes Fitria, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun aturan diskusi pada hari ini yaitu terdapat 3 sesi, antara lain kritik dan saran, yang kedua penambahan, serta yang terakhir sesi tanya jawab yang kami batasi hanya 3 pertanyaan. Baik, materi pertama yaitu mulai dari pengertian dan jenis-jenis landasan. Akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Wismeri Yuhanda, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Yunita. Oke teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dan jenis-jenis landasan pendidikan. Langsung saja, apa sih pengertian dari landasan pendidikan dan apa saja jenisnya? Oke, mari kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis dari landasan pendidikan. Terdapat beberapa jenis landasan pendidikan, yaitu yang pertama yaitu landasan religius, di mana landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan pendidikan, sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Lalu selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan asumsi dalam pengimplementasian pendidikan yang berdasarkan pada interaksi sosial antar individu dalam hidup bermasyarakat. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Hal itu disebabkan pendidikan tidak lepas dari upaya dan proses saling memengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu landasan kultural, di mana landasan kultural adalah landasan pendidikan yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari generasi ke generasi melalui pendidikan informal, non-formal, maupun formal. Yang keempat yaitu landasan hukum. Landasan hukum merupakan landasan yang berpijak pada peraturan baku sebagai tumpuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Selanjutnya yaitu landasan psikologis, di mana landasan psikologis merupakan landasan pendidikan yang selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Landasan psikologis tertuju pada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Baiklah, itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Wismeri Yuhanda. Setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenis landasan pendidikan tadi, tentu kita perlu melakukan penerapan-penerapannya. Lalu apa saja sih penerapan dari landasan pendidikan tadi? Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Wulan Aini Putri. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Yunita. Oke teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan penerapan landasan Pancasila.
Penerapan landasan Pancasila terbagi menjadi 5. Yang pertama, landasan religius. Landasan religius di Indonesia setiap jenjang pendidikan pasti dibekali dengan pendidikan agama. Tidak hanya di sekolah saja, dimanapun peserta didik akan mendapati pendidikan agama seperti di TPA, pengajian, dan sebagainya. Seperti yang terjadi pada lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Para santri tidak hanya diajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman secara teoritis, tapi juga dilatih dan dibiasakan untuk mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren, termasuk pola hidup sederhana. 2. Landasan sosiologis. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat terjadi dengan cepat dan maju yang tentu saja hal tersebut mempengaruhi pendidikan, baik secara ilmu dan aktivitas. Untuk mengimbangi hal tersebut di dalam pendidikan, peserta didik akan dituntut mampu berintegrasi antar sesama. Untuk mewujudkannya, metode pembelajaran pun dibuat menjadi lebih kepada bagaimana peserta didik mampu beradaptasi antar sesama. Untuk itulah terkadang dibuat sistem berkelompok, diskusi bersama, serta adanya organisasi yang ada di sekolah. Hal tersebut merupakan bukti bahwa landasan sosiologis sudah diterapkan dalam sistem pendidikan. 3. Landasan kultural. Landasan kultural merupakan landasan yang berdasarkan kebudayaan. Di dalam pendidikan Indonesia, ada beberapa mata pelajaran yang membahas mengenai kebudayaan Indonesia, seperti PPKN, sejarah, seni, dan kebudayaan. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik dapat mengenal kebudayaan Indonesia sehingga dapat dilestarikan. Itu adalah salah satu bukti bahwa landasan kultural telah ditetapkan di Indonesia. 4. Landasan hukum. Landasan hukum atau yuridis pendidikan ada. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hukum telah diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. 5. Landasan psikologis. Penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia saat ini tampak pada kurikulum pendidikan Indonesia. Saat ini yang sedang digencar dilaksanakan dalam kurikulum 2013. Banyak aspek psikologis yang menjadi perhatian sehingga muncullah rancangan kurikulum 2013 ini. Pada akhirnya telah mencapai masa pelaksananya yang disambut dengan beragam respon dari berbagai kalangan. Namun kebanyakan respon yang muncul ialah respon positif yang mendukung kurikulum 2013 tersebut karena dinilai banyak memiliki sisi positif dalam mengembangkan peserta didik untuk dapat menjadi insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter. Terima kasih kepada Wulan Aini Putri atas penjelasannya. Baiklah teman-teman sekalian, kita berada pada penghujung video penjelasan ini. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu, landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu landasan religius, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan hukum, dan terakhir landasan psikologis. Baik teman-teman sekalian, dari 100 orang, 80 orang telah menonton video presentasi ini akan berkata bahwa ini sangat informatif dan sangat mudah dipahami, tetapi dia tidak melakukan apa-apa.
Dan 20 orangnya lagi, dia mempelajari, memperdalam ilmunya, dan dia mempraktikkan dari apa yang kami jelaskan. Dan kami harap setiap dari kita semua menjadi bagian dari 20 orang tersebut. Sekian penjelasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti teman-teman sekalian. Kami harap ada kritik dan saran dari teman-teman agar kami bisa lebih baik ke depannya. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.